Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siaran Anda untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Semoga program acara kita ini menambahkan iman, mengobarkan semangat dalam diri kita untuk terus beramal, memperdalam ilmu, dan juga kemudian mengajarkan serta istiqamah di atasnya. Tidak luput salawat serta salam untuk senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama untaian matan atau kata-kata dari Al-Imam Al-Muallif Abu Syuja' rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Matnul Ghayah fil Ikhtisar. Kali ini kita sampai pada pembahasan tentang Al-Hawalah, yaitu mentransfer hutang. Kasusnya transfer hutang dari seseorang kepada orang lain biasanya terjadi melibatkan tiga pihak. Pihak pertama sebagai pihak yang berhutang atau debitur. Pihak debitur ini atau pihak yang berhutang ini, atau kita sebut A misalnya, berhutang kepada si B sebesar 100 juta. Sehingga secara hukum A berkewajiban membayar hutang tersebut kepada si B pada waktu yang telah disepakati. Di saat yang sama, ada pihak ketiga yang bernama C misalnya. Si C berhutang pula kepada si A dalam nominal tertentu, atau mudahnya dalam nominal yang sama 100 juta. Si C berkewajiban pula untuk melunasi piutang si A, alias si C pada saat jatuh tempo nanti ia berkewajiban untuk membayar 100 juta kepada si A, sebagaimana si A pada saat jatuh tempo dia berkewajiban membayar hutang kepada si B. Nah, dalam kasus semacam ini seringkali si A yang berhutang kepada si B, dia tidak ingin, karena satu atau dua alasan, tidak ingin melunasi hutang secara langsung kepada si B. Namun ia memberikan surat perintah atau mengadakan kesepakatan dengan si B agar si B menagihkan hutangnya, menagihkan piutangnya kepada si C, dan agar si C membayarkan piutang si A kepada si B. Dengan praktek semacam ini, maka kemudian si A terbebas dari hutangnya, sebagaimana si C juga terbebas dari hutangnya. Dan si B merasa telah mendapatkan haknya dari si A. Praktek semacam ini disebut dengan al-hawalah, transfer piutang. Nah, dalam hukum Islam, hak al-hawalah secara global disepakati oleh para ulama itu sebagai satu praktek yang legal, satu praktek yang sah, alias masyru', sah untuk dilakukan. Dan ketika itu terjadi, akad hawalah ini terlaksana, maka berarti si A, pihak yang berhutang kepada si B, akan terbebas dari tanggungannya. Sebagaimana si C yang telah melakukan pembayaran kepada si B atas perintah
si A, maka si C juga terbebas dari hutang kepada si A. Sebagaimana si B merasa dia telah mendapatkan haknya. Ini disebut dengan praktek hawalah. Praktek hawalah ini sekali lagi telah disepakati di kalangan para ulama sebagai satu praktek yang legal, satu praktek yang halal, sah secara hukum, dan itu adalah salah satu instrumen, salah satu metode yang diajarkan dalam Islam sebagai solusi untuk pembayaran hutang piutang. Karena seringkali dalam satu kasus hutang piutang, si A mungkin tidak memiliki nominal atau uang tunai untuk membayar kepada si B. Akan tetapi si C yang berhutang kepada si A, dia mampu melakukan pembayaran. Dan dia bisa memiliki uang tunai. Atau kadangkala si A merasa tidak mampu menagih hutangnya, menagih piutangnya kepada si C, karena si C ini misalnya pihak yang tidak kooperatif, pihak yang mungkin memiliki kedudukan, sehingga si A sungkan atau tidak berani untuk melakukan penagihan. Tetapi pihak si B bisa jadi memiliki power, memiliki kekuatan, orang yang lebih disegani oleh si C. Maka si A bersepakat dengan si B agar si B lah yang menagih piutang si A sebagai instrumen pembayaran hutang si A. Ini alasan kedua. Alasan karena A tidak mampu melakukan penagihan kepada si C. Alasan ketiga, bisa jadi ini adalah sebagai bentuk pelarian. Bentuk pelarian dari si A dari melakukan tanggung jawabnya membayar hutang kepada si B. Kenapa? Karena bisa jadi A memiliki niat jelek, memiliki niat jahat. Ia tahu piutangnya atas si C adalah piutang yang macet. Ia tidak mampu menagihnya. Namun ia juga tidak ingin kooperatif ketika dia tidak bersikap kooperatif kepada si B, sehingga ia ingin menjerumuskan si B agar tidak lagi menagih dirinya, dan kemudian si B berurusan dengan si C yang tidak kooperatif dalam urusan utang piutang. Kadang niatnya baik, kadang niatnya jelek, dan masing-masing kondisi ini tentu memiliki hukum yang berbeda. Akan tapi secara garis besar, secara global, transfer hutang semacam ini itu secara global sah dan dibenarkan dan bahkan diajarkan. Apalagi bila kondisinya si C yang berhutang kepada si A ini ternyata memang dia lebih mampu untuk melakukan pembayaran. Atau minimal dia sama, memiliki kapasitas kemampuan yang sama dengan si A untuk melakukan pembayaran. Sehingga mereka kooperatif, dengan demikian terjadi satu interaksi yang mutualisme, memendekkan proses tagih menagih, dan lebih cepat dibanding A menagih kepada si C dan C mentransfer dananya, kemudian baru si A mentransferkan dananya kepada si B. Tentu ini akan terjadi proses panjang. Tetapi ketika si C langsung menyelesaikan tanggungannya kepada si B atas perintah si A, maka ini terjadi pemendekan mata rantai interaksi atau hubungan. Apalagi bila utang piutang tersebut bukan utang piutang dalam bentuk nominal uang, bisa jadi utang piutang dalam bentuk pekerjaan, atau utang piutang dalam bentuk barang, yang tentu mobilisasi pemindahan barang dari si C kepada si A, kemudian baru si A memindahkan kepada si B, ini tentu menimbulkan cost, menimbulkan beban baru.
Sehingga ketika terjadi kesepakatan yang ini menguntungkan kedua belah pihak, daripada si C bersusah payah memindahkan barang kepada si A, kemudian si A memindahkannya barang kepada si B, maka dengan kesepakatan ini antara B dan A, maka terjadi satu minimalisasi cost, ya, memperkecil biaya yang timbul atas pemindahan barang, sehingga si C langsung memindahkan kepada si B, apalagi bila jarak antara si B dan si C ini sangat pendek, lebih murah biayanya dibanding harus kepada si A terlebih dahulu. Ini sangat memungkinkan terjadi di dunia perniagaan ataupun di dunia hutang piutang, ya. Dan secara de facto sekarang di masyarakat praktek hawalah ini sangat digemari dan banyak terjadi di masyarakat. Sehingga adanya syariat hawalah, dibenarkannya praktek hawalah baik utang uang ataupun utang barang, ini tentu sangat relevan sejalan dengan percepatan bisnis di dunia modern semacam ini, seperti yang terjadi pada praktek dropshipping misalnya. Skema dropshipping bisa jadi menemukan atau sejalan dengan praktek hawalah. Kenapa? Karena seorang dropshipper, orang yang menjalankan praktek perdagangan dengan sistem dropshipping, dia menjual barang kepada misalnya si A ini sebagai seorang shop driver, ya. Dia menjual barang kepada si B berupa satu unit komputer dengan spek kriteria yang telah disepakati. Kemudian si A ini secara de facto dia tidak punya barang, namun dia menggunakan skema salam, karena si B ketika order dia melakukan pembayaran tunai, sehingga secara hukum si A memiliki tanggungan, ya, memiliki kewajiban untuk menyerahkan satu unit komputer yang dengan spek yang telah disepakati. Kemudian si A, karena dia tidak punya barang, tetapi dia telah mendapatkan pembayaran lunas. Dengan pembayaran ini dia membeli barang tersebut kepada si C. Dengan kriteria yang sama. Daripada si C mengirimkan barang kepada A terlebih dahulu, kemudian A baru mengirimkan barang kepada si B. Padahal pada proses delivery ini sangat potensi terjadi kerusakan barang, keterlambatan pengiriman barang, dan juga tentu menimbulkan kos baru. Maka solusi yang sering ditempuh oleh para pengguna skema dropshipping ini, mereka langsung, ya, si A memerintahkan bersepakat kepada atau dengan si C agar si C langsung mengirimkan barang yang dia beli kepada si B atas nama si A. Sehingga si B ketika menerima barang dia mengira bahwa ini barang dikirim dari alamatnya si mana? Alamatnya si A. Padahal sejatinya barang tersebut dikirim dari alamatnya si C. Ya. Nah, ini skema semacam ini di zaman sekarang banyak diterapkan oleh para dropshipper, ya. Dan ini sejatinya memenuhi kriteria hawalah. Nah, tentu setelah kita mengetahui bahwa hawalah itu satu praktek yang legal, yang halal dalam hukum Islam, bahkan itu membawa banyak manfaat, membawa banyak keuntungan bagi kemudahan bagi banyak orang, maka tentu hukum hawalah tentu harus kita kaji lebih dalam. Ya, tidak cukup kita hanya mengetahui bahwa secara global hawalah itu benar. Baik, al-muallif rahimahullah, al-Imam Abu Syuja mengatakan wa syara'itul hawalati arba'atu asya, katanya kriteria atau syarat dibolehkannya praktek hawalah itu ada 4. Al-muallif rahimahullah dalam pernyataannya ini merasa tidak perlu untuk mengatakan, untuk menjelaskan tentang hukumnya, namun beliau langsung
masuk pada inti dari pembahasan yang diperlukan, yaitu syarat-syarat hawalah. Kenapa demikian? Karena ini merupakan satu isyarat dari beliau tersendiri bahwa hukum hawalah itu telah selesai, tidak perlu digaji, karena itu suatu yang disepakati kalangan para ulama, suatu yang boleh, sehingga tidak perlu didudukkan kembali karena itu sudah final, ya sudah selesai, dan telah terjadi satu konsensus kesepakatan bahwa hawalah itu satu praktek yang legal dan hukumnya halal secara hukum syariat. Sehingga beliau merasa cukup untuk menjelaskan tentang syaratnya, dan kata beliau, syarat untuk bisa menerapkan praktek hawalah itu ada 4. Yang pertama, ridhal muhili wa qabulul muhtal. Ya, yang pertama adalah al-muhil, pihak pertama yaitu si A, yang secara istilah ilmu fikih disebut al-muhil, karena dialah yang memindahkan piutang si B dari dirinya kepada si C, sehingga dia disebut sebagai al-muhil, yang mentransferkan hutang. Nah, kemudian yang kedua adalah al-muhtal, pihak kedua yang piutangnya dialihkan tagihannya kepada pihak ketiga. Itu disebut dalam ilmu fikih dengan kata-kata al-muhtal. Kedua orang ini harus ada kesepakatan. Ketika keduanya sepakat, maka hawalah itu sah. Karena Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Penundaan. Ketika ada praktek menunda-nunda, penundaan pelunasan hutang yang dilakukan oleh orang yang sudah mampu, memiliki kecukupan, memiliki kemampuan untuk melakukan pelunasan. Ketika dia menunda, maka kata Nabi itu adalah sebuah bentuk kezaliman. Fa idza tila ahadukum ala mali'in falyatba'. Sehingga siapapun dari kalian yang memiliki piutang atau menagih hutangnya kepada seseorang, dan ternyata oleh pihak yang ditagih, pihak debitur, pihak yang berhutang, Anda atau piutang Anda ditransferkan kepada orang mali, orang yang mampu melakukan pelunasan, orang yang kooperatif, bersikap baik, ya, jujur, falyatba', maka hendaknya dia nurut, dia menerima pemindahan atau transfer tagihan tersebut. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW hanya menyebutkan 2 pihak. Pihak pertama yaitu si A yang mentransferkan hutangnya, dan pihak kedua yaitu pihak yang kreditur, pihak yang menagih. Nah, ketika 2 pihak ini telah sepakat, maka pihak ketiga yaitu si C, dia berkewajiban, dia suka atau tidak suka, dia harus menerima, dia harus nurut untuk menyelesaikan hutangnya kepada si A dengan dibayarkan kepada siapa? Kepada si B. Dari hadis ini para ahli fikih kemudian menyimpulkan bahwa syarat pertama dibolehkannya transfer hutang adalah adanya kesepakatan, kerelaan, ridho dari pihak yang mentransfer kepada pihak yang ditransferkan piutangnya atau dipindahkan tagihannya kepada pihak ketiga. Adapun pihak ketiga, ia suka atau tidak suka, maka kerelaannya tidak dipermasalahkan, alias tidak menjadi persyaratan dalam sahnya akad hawalah. Nah, dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan matlul ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatah. Penundaan orang yang sudah mampu melakukan pelunasan hutang, yang itu dilakukan dengan sengaja, itu adalah bentuk kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatah. Karena dia telah berlaku zalim, maka ia halal untuk digunjing, untuk dinodai kehormatannya dengan cara disebutkan, diceritakan perilakunya yang tidak kooperatif, atau kalau dalam konteks perundang-undangan perbankan misalnya, di blacklist namanya, dimasukkan ke dalam daftar hitam, sehingga perusahaan ataupun bank ataupun yang lainnya tidak akan berinteraksi dengannya, mewaspadai ketika berinteraksi dengan orang tersebut. Yuhillu irdahu wa uqubatah. Dan secara hukum pidana,
secara hukum perdata ia boleh dihukumi dengan cara dipenjara, bahkan menurut sebagian ulama dia boleh dicambuk ketika dia dengan sengaja tidak kooperatif melakukan pelunasan hutangnya. Dia boleh dicambuk sampai dia mau melunasi hutangnya. Wa idza uhila ahadukum, dan bila kalian atau orang yang memiliki piutang itu diminta untuk menagihkan hutangnya kepada menagihkan piutangnya kepada pihak ketiga, yang pihak ketiga itu adalah pihak yang mali, pihak yang kooperatif, pihak yang mampu melakukan pelunasan hutang, maka falyatba, maka hendaknya dia nurut, dia menerima. Nah, dari hadis ini sebagian ulama menyatakan bahwa akad hawalah, transfer hutang, itu adalah bentuk dari wafa, itu adalah bentuk dari pelunasan, itu adalah sebuah instrumen yang diajarkan dalam Islam untuk melakukan pembayaran pelunasan hutang piutang. Dan inilah pendapat yang lebih tepat. Hawalah itu diklasifikasikan sebagai bentuk al-wafa, adalah satu instrumen untuk melakukan pelunasan dan bukan masuk dalam akad jual beli. Tidak termasuk dalam akad jual beli, karena si A ketika mentransferkan hutangnya kepada si B, hutang si A ini ditransferkan kepada si C, si A sejatinya tidak menjual piutang dia atas si C dijual kepada si B, tidak. Tetapi yang terjadi, si A melunasi hutangnya kepada si B dengan cara memberikan perintah, mengizinkan kepada si B untuk menagihkan piutangnya kepada si C. Sehingga dengan skema semacam ini yang terjadi sejatinya bukan jual beli hutang dengan hutang, tetapi ini adalah sebuah al-wafa, sebuah praktek pelunasan hutang piutang, penyelesaian hutang piutang. Sehingga karena ini bukan jual beli, maka tidak berlaku padanya hukum jual beli. Yang berlaku adalah hukum al-qadha atau al-wafa, hukum melunasi hutang piutang. Dan tentu secara garis besar, hukum-hukum wafa, hukum-hukum dain, hukum-hukum melunasi hutang piutang lebih fleksibel, lebih lunak, lebih longgar dibanding hukum jual beli. Karena kalau hawalah ini dianggap sebagai hukum jual beli, tentu akan memiliki persyaratan-persyaratan yang ketat. Karena ini jual beli uang dengan uang, memungkinkan terjadinya jual beli uang dan uang, maka akan berlaku padanya hukum riba. Harus tunai, sama nominalnya, tidak boleh ada selisih, tempo pelunasannya pun harus sama, dan tentu ini sangat sulit dipenuhi. Karena itu wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dan lebih rajih dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa al-hawalah itu adalah satu bentuk, satu instrumen pelunasan hutang piutang dan bukan praktek jual beli. Ya, itu dengan demikian kita bisa pahami bahwa hukum-hukum yang akan berlaku, yang akan juga dijelaskan oleh muallif, sejatinya yang berlaku adalah hukum sosial, interaksi sosial, karena ini adalah hukum hawalah itu dikategorikan sebagai bentuk al-wafa, wafa'uddain, instrumen pelunasan hutang piutang, bukan model jual beli. Ya. Baik, ini syarat pertama, yaitu harus adanya ridhal muhil dan al-muhtal. Kerelaan, kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Adapun pihak ketiga, maka pihak ketiga rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, maka dia harus mengikuti kesepakatan yang telah terjadi antara si A dan si B. Ya, sekali lagi, pihak ketiga ia harus menerima kesepakatan yang telah terjadi antara si A dan si B. Karena si A si C, ia sama sekali tidak ada kerugian, tidak menanggung resiko apapun atas terjadinya kesepakatan hawalah ini antara si A dan si B. Karena bagi si C sama saja melakukan pelunasan kepada si A ataupun kepada si B. Karena intinya tidak ada bagi dia rugi ataupun resiko.
Ya, tidak ada resiko kalau dia harus melunasi kepada si A ataupun kepada si B. Baik, syarat ketiga, wa kaunul haqqi mustaqiran fi dhimmah. Piutangnya si B sebagaimana pula piutangnya si A kepada si C itu semuanya adalah piutang yang sudah ingkrah, suatu piutang yang sudah berkekuatan hukum, alias tidak ada potensi batal, potensi gagal, ya. Sehingga betul-betul piutangnya si B kepada si A, sebagaimana pula piutangnya si A kepada si C itu betul-betul sudah final, tidak ada kemungkinan batal, alias betul-betul sudah berkekuatan hukum, sudah tetap, itu adalah sebuah piutang yang sudah tetap dan wajib dibayari. Adapun piutang yang belum tetap, baik piutangnya si B kepada si A ataupun piutangnya si A kepada si C, maka tidak boleh ada praktek hawalah. Kenapa demikian? Karena menurut mazhab Imam Syafi'i, hawalah itu adalah jual beli hutang dengan hutang. Sehingga kalau hutang si A kepada si C, hutang si A kepada si B ataupun hutang si C kepada si A, salah satunya adalah hutang yang belum tetap, masih ada potensi batal, maka membuka terjadinya praktek jual beli uang dengan uang secara non tunai. Dan ini tentu terlarang kalau itu dalam praktek jual beli. Namun sekali lagi, seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa yang lebih tepat, lebih kuat, hawalah itu bukan jual beli hutang dengan hutang, tetapi itu adalah bentuk atau satu instrumen pembayaran hutang piutang. Sehingga persyaratan bahwa hutangnya harus telah berkekuatan hukum itu secara tinjauan dalil kurang begitu kuat. Ya, selama terjadi kerelaan, kesepakatan, maka tidak mengapa. Sehingga misalnya seperti ini, ketika si A telah memiliki piutang kepada si C dan piutang ini telah berkekuatan hukum, kemudian si A berencana untuk melakukan atau mengambil hutang dari si B, dan kemudian ada kesepakatan bahwa B akan memberikan talangan pendanaan, pembiayaan sejumlah piutang si A kepada si C pada waktu yang akan datang. Misalnya seperti yang sering terjadi sekarang di praktek perbankan, ketika Anda mentautkan suatu transaksi dengan rekening Anda, ya, kalau saya bertransaksi maka langsung auto debit dari rekening tersebut. Ya, seringkali kawan-kawan yang telah sadar tentang haramnya riba, namun terpaksa harus menggunakan kartu kredit, maka seringkali menggunakan skema auto debit, sehingga dia telah membuat satu kesepakatan dengan pihak penerbit kartu kredit bahwa setiap transaksi yang timbul dengan kartu kredit tersebut maka akan terjadi praktek auto debit dari rekening yang telah dimiliki oleh pengguna kartu kredit tersebut. Praktek semacam ini bisa dikategorikan sebagai bentuk hawalah, karena ketika si pemilik kartu kredit melakukan transaksi di suatu mall ataupun hotel, sewa-menyewa hotel, misalnya kamar di hotel ataupun yang lainnya, maka sejatinya ketika transaksi ini dia telah berkewajiban melakukan pembayaran senilai transaksinya. Namun dia tidak melakukan pembayaran secara tunai. Tetapi apa yang dilakukan? Pembayarannya langsung dibebankan kepada rekening yang dia miliki, yang ada di satu bank. Sehingga praktek semacam ini, auto debit semacam ini bisa dikategorikan sebagai bentuk hawalah. Namun tentu sekali lagi ya, auto debit ini tentu tidak memenuhi kriteria yang disebutkan oleh mazhab Imam Syafi'i. Namun karena sekali lagi pendapat yang lebih kuat, hawalah itu adalah bentuk instrumen pembayaran hutang, maka praktek semacam ini secara hukum boleh, ya. Karena memang mazhab Syafi'i boleh dikata mempersepsikan hawalah itu sebagai bentuk jual beli
sehingga persyaratan hawalah dalam mazhab Syafi'i itu sangat ketat, bahkan bisa dikatakan akan sangat sulit bisa dipenuhi oleh seseorang yang ingin menerapkan praktek hawalah. Karena itu sekali lagi dalam hal ini yang lebih kuat adalah pendapat yang diajarkan dalam mazhab Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa hawalah itu adalah bentuk instrumen pembayaran hutang, bukan jual beli hutang dengan hutang. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, pada keluarga Anda, dan seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.